Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Azkal Fahmi Yahya dengan NIM 221240001336 kelas Div C. Di sini saya akan memulai untuk reprocessing data yaitu jumlah tenaga kerja di badan usaha milik desa Bumdes. Di sini datanya itu dari data Go ID yang dipublikasikan pada tanggal 20 bulan 12 tahun 2024. Di dalam datanya sendiri itu ada kode provinsi, kabupaten, kecamatan, kode desa, nama bumi desa, dan tenaga kerja. Ini saya itu menggunakan kursor ya untuk mengcodingnya. Selanjutnya itu kita buat file Python untuk menampung semua codingannya. Yang diperlukan itu ada library Pandas untuk manipulasi dan analisis data, ada library NumPy untuk komputasi numerik, ada library Matplotlib untuk visualisasi dasar, ada library Seaborn untuk visualisasi statistik yang lebih menarik, ada library Minmax Scaler untuk normalisasi data, ada library Time untuk mengukur waktu eksekusi. Ini itu ada perintah untuk membuat header section yang rapi ini, biar tampilannya nanti rapi. Ini juga menampilkan detail langkah preprocessingnya itu agar lebih rapi juga. Ini ada untuk menampilkan header preprocessingnya itu untuk menampilkan halaman-halaman yang akan kita lakukan secara bertahap. Yang pertama itu ada membaca data itu. Ada perintah untuk membaca data atau membaca file dengan encoding Latin. Ini perintahnya ini ada yang untuk membaca data kita ini. Format filenya itu CSV ya. Terus yang kedua itu ada untuk pembersihan data. Ini sebelumnya itu bisa menampilkan informasi awal dataset, untuk menampilkan jumlah baris, menampilkan jumlah kolom, ada untuk menampilkan nama-nama kolom yang ada. Ini yang tadi itu pembersihan data. Di sini itu bisa menangani missing values, ada menghitung jumlah missing value sebelum pembersihan, ya sebelum dibersihkan itu ada menghitung jumlah data yang hilang itu. Ya ada perintah untuk mengkonversi kolom tenaga kerja ke numerik, nilai numeriknya itu menjadi nol. Terus ada mengisi nilai none dengan nol, asumsinya itu tidak ada data jika tidak ada tenaga kerja. Ada untuk menghitung jumlah missing value setelah pembersihan. Jadi setelah pembersihan itu nanti dihitung ada tidak missing value-nya. Ini untuk menampilkan jumlah missing value sebelum dan sesudah itu ada perintahnya ini. Terus selanjutnya itu ada menangani duplikasi ini kalau ada data-data yang duplikat itu dihitung sebelum pembersihan. Terus ini ada perintah untuk menghapus data-data yang terduplikat. Data-data yang terduplikat secara pembersihan juga ini akan ditampilkan dan nantinya itu akan menampilkan data yang sebelum dan sesudah duplikasi. Terus ada juga untuk menangani outlier ini, menghitung kuartil pertama, ketiga, menghitung kuartil range, menghitung batas bawah outlier, menghitung batas atas outlier, ada juga menghitung jumlah outlier sebelum pembersihan. Ini perintahnya. Ada juga menghapus outlier dari dataset. Ada juga menghitung jumlah outlier setelah pembersihan dan menampilkan informasi tentang outliernya ini. Itu yang ketiga itu ada transformasi data. Ini ada normalisasi. Membuat objek scalar untuk normalisasi itu ada ini perintahnya. Terus ada juga melakukan normalisasi data, mengubah skala ke range 0 sampai 1 ini juga. Terus ada encoding kategorial, mengubah data provinsi menjadi
kode numerik. Terus yang keempat itu ada fitur engineering ini untuk membuat kategori. Fungsi untuk membuat kategori jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja itu lebih dari 5 itu kategorinya itu kecil. Jika lebih dari 20 itu kategorinya sedang. Ini kurang dari 20 itu kategorinya itu besar. Ini kalau lebih dari 20 itu kategorinya itu besar. Dan juga untuk menerapkan fungsi kategori ke data ini juga menampilkan distribusi kategori. Ini juga ada membuat fitur agregasi. Itu menghitung statistik agregasi untuk setiap provinsi. Ada rata-rata, median total dan jumlah BUMDes. Ada juga untuk menampilkan statistik agregasi. Yang kelima itu validasi data. Validasi data ini tuh untuk cek konsistensi, memastikan tidak ada nilai negatif di kolom tenaga kerja. Ada juga cek distribusi untuk menampilkan statistik deskripsi ini juga ada. Yang keenam itu visualisasi untuk membuat figur dengan ukuran 15 kali 10 ini untuk gambarnya ini nanti. Yang pertama ada distribusi jumlah tenaga kerja ini. Terus gambar yang kedua ada rata-rata tenaga kerja per provinsi. Gambar ketiga itu ada box plot distribusi tenaga kerja. Dan gambar keempat itu ada distribusi kategori tenaga kerja. Itu untuk mengatur layoutnya ini agar tidak tumbang tindih ini. Yang ketujuh itu ada menyimpan data. Setelah data berhasil disimpan dan data sudah di pre-processing itu nanti ada data baru yang bentuknya CSV ini. Nanti datanya itu namanya data BUMDes terproses ini kalau sudah dijalankan ini nanti. Untuk ini ada ringkasan juga untuk menampilkan ringkasan hasil preprocessingnya. Untuk menjalankannya sendiri itu kita masuk ke terminal. Ini nanti kita masukkan perintah Python dan nama filenya ya. Filenya itu preprocessing underscore bumdespy. TPY. Oke, setelah dijalankan itu nanti kita akan mendapatkan output seperti ini. Yang pertama yaitu tadi outputnya untuk membaca data ini. Informasi awal dataset ini ada jumlah baris 18.245 dan jumlah kolomnya itu ada 8. Kolom yang ada itu kayak tadi kode provinsi, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode desa, desa, nama desa, dan tenaga kerja. Yang kedua itu ada pembersihan data. Pembersihan data yang pertama itu menangani missing values, mengkonversi data dan mengisi nilai kosong ini. Missing value sebelumnya itu 6959. Sesudahnya itu udah gak ada ini. Berarti sudah tidak ada nilai yang kosong. Terus menangani duplikasi ini. Ini sebelumnya itu tidak ada data yang terduplikasi ya ini. Jadi datanya itu aman. Terus ada menangani outlier ini. Jumlah outlier sebelumnya itu 708. Sesudahnya itu 0 ini ya. Betul ya ini prosesnya. Batas bawahnya itu min 750. Batas atas itu ada 1250. Selanjutnya itu ada transformasi data ini yang ketiga. Ada normalisasi, melakukan normalisasi data menggunakan min scaling ini. Ini ada notifikasi jika data berhasil dinormalisasi. Yang selanjutnya itu encoding kategorikal. Mengubah data kategorikal menjadi numerik ini. Berhasil ya ini kita lihat. Yang keempat itu ada fitur engineering. Ini yang pertama itu membuat kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kategori tenaga kerja itu kecil itu ada 14.988, yang sedang itu ada 2.549, yang ya ini ada namanya code
Yang selanjutnya itu ada membuat fitur agregasi ini, nama membuat statistik agregasi per provinsinya ini. Ada ini statistiknya ini seperti ini. Yang kelima itu ada validasi data untuk mengecek konsistensi ini, memastikan data konsisten ini. Ini berhasil ya, tidak ada nilai negatif di tenaga kerja. Terus selanjutnya itu ada cek distribusi ini untuk mengecek distribusi data ini. Seperti ini tampilannya. Terus selanjutnya ini visualisasi nih, menyimpan ke dalam bentuk PNG nih, nanti ada gambarnya tersendiri. Terus itu ada menyimpan data ini. Data yang berhasil di preprocessing itu hasilnya seperti ini. Data ini yang sudah berhasil di preprocessing itu ada hasilnya seperti ini. Dan ini rapi ya ini. Kayak gini. Ini udah selesai untuk output di terminalnya dan selanjutnya itu kita akan ditampilkan seperti tampilan seperti ini itu visualisasinya. Yang pertama itu ada distribusi jumlah tenaga kerja di BUMDes ini ya. Grafik ini tuh menunjukkan sumbu X itu jumlah kerja ya, tenaga kerjanya. Sumbu Y itu jumlah BUMDesnya. Ada kebanyakan BUMDes itu memiliki jumlah tenaga kerja yang relatif kecil, terkonsentrasi di sebelah kiri grafik. Ada juga beberapa BUMDes yang memiliki jumlah tenaga yang besar, terlihat di ekor kanan grafik. Distribusi tidak normal itu menunjukkan ketidakseimbangan dalam jumlah tenaga kerja antar BUMDes. Kalau untuk rata-rata jumlah tenaga kerja per provinsi itu, grafik batang ini menunjukkan rata-rata jumlah tenaga kerja untuk setiap provinsi. Sumbu X-nya itu nama provinsi, sumbu Y-nya itu rata-rata jumlah tenaga kerja nih. Provinsi-provinsi ini tuh diurutkan dari yang memiliki rata-rata tenaga kerja tertinggi sampai terendah ini. Terlihat perbedaan signifikannya ini antar provinsi. Berapa provinsi memiliki rata-rata tenaga kerja yang jauh lebih tinggi dari provinsi lainnya ini. Terus ada visualisasi box plot distribusi jumlah tenaga kerja ini. Ada garis tengah median ini. Kotak Q1 25% sampai Q3 75% ini. Titik outline nilai ekstrim ini. Median jumlah tenaga kerja relatif rendah. Ada banyak outlier di bagian atas BUMDes dengan jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Distribusi tidak simetris ini ya. Skiwet ke kanan nih. Yang visualisasi keempat itu pie chart ini yang menunjukkan proporsi BUMDes berdasarkan kategori tenaga kerja ini. Kategori kecil itu dari 5 pekerja, sedang itu ada 6 sampai 20 pekerja, yang besar itu ada 20 pekerja ini. Kesimpulannya ini mayoritas BUMDes beroperasi dengan skala kecil ini. Ada ketidakseimbangan juga dalam distribusi tenaga kerja. Variasi regionalnya itu ada beberapa signifinitas antar provinsi. Beberapa provinsi itu memiliki BUMDes dengan skala lebih besar. Outliernya tersendiri itu terdapat berbagai BUMDes dengan jumlah tenaga kerja yang besar. Memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memahami kasus-kasus kayak gini. Untuk kategorisasi ini, Picard membantu ini untuk proporsi BUMDes berdasarkan skala operasional ini, berguna untuk perencanaan dan pengembangan BUMDes ke depan. Oke, sekian dari langkah pre-processing datanya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.